Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa aktifin tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video dari channel ini. Nabi Adam alaihissalam ialah manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat bahwa Ia akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi yang nantinya juga akan menjadi khalifah di bumi. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sahabat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dari saripati tanah di bumi sehingga menjadi bentuk yang sempurna. Tahukah kalian proses pembentukan ini memakan waktu mencapai kurang lebih 120 tahun lamanya. Dengan proses itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan dengan kemuliaan akal, tubuh, dan jiwa. Allah melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan ruh ke dalam raga Nabi Adam alaihissalam. Saat ruh di mulut Nabi Adam alaihissalam pun bersin sambil mengucap Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itulah ucapan pertama dari seorang Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama di surga. Allah menyambut ucapan Nabi Adam alaihissalam dengan menjawab, Ya rahamukallah, rahmat Allah atasmu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hari penciptaan Nabi Adam alaihissalam adalah hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya hari yang terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula dikeluarkan darinya. Dan kiamat merugi kecuali pada hari itu. Sahabat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Adam alaihissalam hidup dan bisa bergerak, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama segala sesuatu. Allah berfirman, dan Dia mengajarkan kepada Adam alaihissalam nama-nama benda-benda secara keseluruhan. Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Ada 3 pendapat yang menjelaskan tentang hal ini. Menurut Ibnu Abbas, yaitu nama-nama yang biasa dikenal seperti manusia, hewan, tanah, laut, gunung, unta, keledai, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Mujahid, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya nama setiap binatang, setiap burung, dan segala sesuatu. Menurut Ar-Rabbi, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama para malaikat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan keutamaan Adam dan kedudukan di sisinya kepada para malaikat. Segala sesuatu yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam, maka Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang maha benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Para malaikat pun menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah kamu berikan kepada kami. Quran Surat Al-Baqarah ayat 32. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk memulai kepada mereka nama-nama benda yang tidak diketahui para malaikat. Dijelaskan Adam alaihissalam menyebutkan nama-nama benda yang diperlihatkan kepadanya. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat, bukankah aku sudah katakan bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 33. Itulah dialog antara Nabi Adam alaihissalam dengan para malaikat, sebagaimana yang kemudian diceritakan Rasulullah SAW kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan tinggi 60 hasta. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pergilah dan salam kepada para malaikat itu, lalu kunjungilah salam mereka yang menyenangkan sebagai salammu dan salam keturunanmu. Maka Nabi Adam alaihissalam berkata, Assalamualaikum. Mereka menjawab, Assalamualaikum warahmatullah. Mereka menambahkan warahmatullah. Maka setiap orang yang masuk ke surga mengikuti Nabi Adam alaihissalam dan bentuk kehidupan terus berlanjut hingga sekarang berkurang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menghormatinya. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak sujud dan perhatian terhadap perintah Tuhannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, wahai iblis, apa yang menahanmu sujud yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Quran Surat Syad ayat 75. Lalu iblis menjawab dengan angkuhnya, aku lebih baik darinya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Quran Surat Sad ayat 76. Iblis tidak menyadari bahwasannya tanah lebih baik daripada api. Tanah lebih bermanfaat daripada api, karena pada tanah ketenangan mudah dirawat dan menumbuhkan tanaman, sedangkan pada api terdapat keadaan yang tidak terarah, ringan, cepat dan menyalakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat dan mengusir iblis dari surga. Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, sesungguhnya kutukanku tetap di atasmu sampai hari pembalasan. Quran Surat Sa'ad ayat 77-78. Kemudian iblis membenci kepada Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya, bersumpah dengan nama Allah untuk bersumpah kepada mereka. Dia berkata, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Quran Surat Sa'ad ayat 82-83. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan orang-orang yang mengikuti kamu di antara semuanya. Quran Surat Sa'ad ayat 85. Sahabat muslimin yang dimuliakan Allah, demikianlah karakter iblis dan sejenisnya, yaitu sombong, takabur. Namun sejatinya mereka itu sogir atau kecil, bahwasannya tipu daya dan godaan mereka itu sangat kecil. Setelah diusir, iblis kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tangguhan atas kematiannya sampai dengan hari kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketangguhan atas kematiannya. Di sini ahli tafsir berbeda pandangan tentang keturunan iblis. Ada yang menyebutkan bahwa nenek moyang iblis belum mati kecuali keturunannya. Terlepas dari hal itu, bahwasannya kematian iblis dan bala tentaranya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Sholih dan Abu Malik dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dan dari Murrah dan Ibnu Mas'ud serta dari beberapa orang sahabat, mereka berkata, iblis dikeluarkan dari surga dan Adam ditempatkan di surga. Maka Nabi Adam alaihissalam berjalan-jalan di surga sendiri tanpa ada pasangan yang dapat menenteramkannya. Ia pun tidur. Ketika ia bangun, ternyata di dekat kepalanya ada seorang wanita yang duduk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakannya dari tulang rusuknya.
Nabi Adam alaihissalam pun bertanya kepada wanita tersebut, "Siapakah engkau?" Ia menjawab, "Seorang wanita." Nabi Adam alaihissalam bertanya kembali, "Untuk apa engkau diciptakan?" Ia menjawab, "Agar engkau dapat merasakan tentram denganku." Lalu para malaikat berkata kepadanya, melihat ilmu yang dimiliki Nabi Adam alaihissalam, "Siapa namanya wahai Adam?" Ia menjawab, "Hawa." Mereka berkata kembali, "Mengapa disebut Hawa?" Adam menjawab, "Karena ia dibuat dari sesuatu yang hidup." Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Adam dan istrinya Hawa untuk tinggal di surga dan memakan buah-buahan yang ada di sana, serta menghasilkan sebuah pohon sebagai hasil penyelidikan keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Adam, diamilah olehmu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak, baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan Nabi Adam dan istrinya agar tidak tergoda oleh iblis, serta mengingatkan bahwasannya iblis adalah musuh untuk keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan istrimu, maka janganlah sesekali ia mengeluarkan kamu dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka." Quran Surat Thaha ayat 117. Iblis pun berpikir bagaimana caranya agar Adam dan Hawa mau ikut bersamanya. Ia pun berhasil menemukan caranya. Maka ia pun melakukan rencana itu. Ia pun mendatangi Adam dan Hawa dan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Quran Surat At-Thaha ayat 120. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa pun ikut iblis untuk pergi mendatangi pohon itu dan memakan buahnya. Ketika itulah peristiwa yang mengejutkan terjadi. Keduanya terbuka dan tidak sengaja keduanya merasa malu dan sedih sekali. Segeralah mereka datang bersamaan dan memetik daun untuk menutupi auratnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam dan Hawa, "Bukankah aku telah melarangmu dari pohon kayu itu, dan aku katakan sebaliknya, sesungguhnya itu adalah musuh yang nyata bagi kamu." Quran Surat Al-A'raf ayat 22. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepada Nabi Adam dan istrinya. Maka Allah mengusir Nabi Adam dan istrinya dari surga dan menempatkan mereka di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Turunlah kamu dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta." Quran Surat Thaha ayat 123-124. Sahabat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam dan istrinya diturunkan ke bumi secara terpisah, sehingga Nabi Adam pun menjadi sedih. Sepanjang perjalanan mencari pasangannya, Nabi Adam dan istrinya beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat pada kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Setelah Nabi Adam dan istrinya menyesal dan beristighfar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya dan memberikan petunjuk kepada keduanya dan memerintahkan keduanya untuk tinggal di bumi dan hidup di sana. Sahabat muslimin yang dimuliakan Allah, demikianlah kisah penciptaan dan perjalanan Nabi Adam alaihissalam. Mohon maaf jika ada kata ataupun ucapan yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.